Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes, bab 21 ayat 15 sampai 19. Kita dengarkan sabda Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Hal itu dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Simon Petrus pernah berjanji untuk mengikuti, bahkan memberikan nyawanya bagi Yesus. Namun karena malu dan ngeri, ia pun menyangkalnya. Petrus tentu mengasihi Yesus. Namun sama seperti kita saudara-saudari, ia gagal mengasihi Tuhan di setiap saat, di setiap tempat. Saudari dan saudara, banyak hal yang harus dikurbankan agar dapat mengasihi Tuhan setulus mungkin. Di antaranya cinta diri dan macam-macam kepentingan pribadi. Kasih seseorang kepada Tuhan selalu ditandai dengan kerendahan hati, selalu ditandai dengan penyesalan dan pertobatan serta ketaatan. Kualitas itu pada akhirnya ditemukan dalam diri Petrus, yang awalnya peragu, menyangkal Yesus, tapi pada bagian akhir Yesus meminta dia, "Gembalakanlah domba-dombaku." Hal yang sama ditemukan juga dalam diri Paulus dan para rasul lain yang memungkinkan mereka untuk bertumbuh di dalam kesetiaan. Sehingga tugas penggembalaan pun diberikan Tuhan kepadanya. Memang saudari-saudara, seorang gembala yang baik wajib mengasihi tuannya dan berani berkorban bagi kawanan dombanya. "Apakah engkau mengasihi aku?" adalah pertanyaan sentral dalam kehidupan setiap orang Kristiani. Kita selalu bisa bertanya pada diri sendiri, apakah kita ini telah mampu mengasihi Yesus? Apakah kita mengasihinya lebih daripada pekerjaan-pekerjaan kita, lebih daripada harta milik kita, lebih daripada jabatan dan prestasi-prestasi kita, lebih daripada gengsi dan nama baik kita? Apakah kita
mengasihinya lebih daripada sesama umat beriman lainnya. Praktek hidup akan memberikan jawabannya. Namun saudari-saudara, semoga kita mampu mewujudkan apa yang Yesus harapkan, supaya kita menunjukkan kasih kepadanya dengan menggembalakan domba-domba Tuhan, dengan menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita berdasarkan talenta, berdasarkan minat, bakat, dan segala anugerah yang Tuhan titipkan. Moga-moga kita senantiasa belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk mengasihi Engkau dengan tulus. Mampukan kami untuk dapat mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, agar kami mampu menjadi pengikut dan pelayan-Mu yang setia. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.